Pernah bayangin masuk ke hutan yang begitu sunyi sampai kamu bisa dengar detak jantungmu sendiri? Inilah Aokigahara, hutan di kaki Gunung Fuji, Jepang, terkenal sebagai hutan bunuh. Bukan cuma julukan kosong, karena sejak tahun 1970-an, ratusan kasus kematian ditemukan di sini. Polisi Jepang bahkan sempat berhenti mempublikasikan angkanya karena terlalu tinggi dan sensitif. Data dari tahun 2003 mencatat 105 mayat ditemukan dalam 1 tahun, dan itu belum termasuk yang tidak pernah ditemukan. Tapi tunggu dulu, di balik kesan horor itu ada banyak cerita, sejarah geologi, mitos kuno, hingga potret sosial Jepang. Pertanyaannya, kenapa hutan ini? Kenapa bukan tempat lain? Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi mengajak kamu melihat Aokigahara dari berbagai sisi. Aokigahara terbentuk dari letusan besar Gunung Fuji pada tahun 864 Masehi. Letusan ini menghasilkan lautan lava yang membeku dan ratusan tahun kemudian berubah menjadi hutan super lebat. Tanahnya keras dan tidak subur, tapi anehnya justru mendukung pertumbuhan pohon yang sangat rapat dan akar permukaan yang menyerupai tangan-tangan misterius seperti lukisan surrealis. Karena kondisi geologi ini, Aokigahara menjadi tempat yang sangat sepi dan gelap. Pohon-pohon yang tumbuh sangat rapat, dan permukaan tanah yang tidak rata membuat hutan ini menjadi labirin yang sulit untuk dipahami. Bahkan, kompas pun nggak bisa bekerja dengan baik di sini. Semua itu membuat orang yang masuk bisa merasa terisolasi, dan dalam beberapa kasus mereka terjebak tanpa jalan keluar. Ini bagian dari sejarah yang cukup kelam, yang mungkin mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap Aokigahara. Jadi, Aokigahara tidak cuma sekedar hutan, tapi juga menyimpan lapisan sejarah dan mitos mendalam yang mungkin menjadi latar belakang kenapa tempat ini menjadi magnet bagi mereka yang ingin mengakhiri hidupnya. Aokigahara memiliki banyak mitos yang beredar di masyarakat Jepang, dan ini bukan hanya tentang bunuh. Salah satu yang terkenal adalah kepercayaan bahwa hutan ini dihuni oleh roh-roh yang belum tenang. Di dalam tradisi Jepang ada istilah yurei, roh yang terjebak di dunia antara hidup dan mati. Beberapa orang percaya kalau masuk ke Aokigahara, roh-roh ini bisa mengganggu atau bahkan menuntun orang untuk melakukan hal yang sama, mengakhiri hidup mereka. Mitos ini muncul dalam banyak cerita rakyat Jepang. Salah satunya adalah novel The Black Sea of Trees, karya Seicho Natsumoto. Meskipun itu semua disebut mitos, kalau cukup lama beredar, bisa jadi bagian dari identitas tempat. Sama kayak di Indonesia, pernah dengar kisah Alas Purwo atau hutan Halimun? Di luar mitos, ada juga yang melihat Aokigahara sebagai tempat perenungan, tempat untuk melarikan diri dari dunia yang penuh tekanan. Budaya Jepang memang sangat menghargai privasi, dan banyak orang merasa kesulitan untuk terbuka tentang masalah pribadi mereka. Tekanan ini ditambah dengan stigma tentang kesehatan mental bisa jadi alasan kuat kenapa Aokigahara menjadi tujuan. Selain itu, banyak yang percaya bahwa hutan ini memiliki semacam daya tarik misterius. Tapi apakah ini hanya mitos atau ada yang lebih mendalam tentang mengapa tempat ini begitu kuat magnetnya? Realitas sosial Jepang juga berperan besar dalam fenomena ini. Jepang dikenal dengan budaya kerja keras yang ekstrim, di mana stres, depresi, dan kelelahan mental sering dianggap tabu. Banyak yang merasa tidak ada tempat untuk berbicara tentang masalah mereka, dan dalam beberapa kasus itu berujung pada keputusan tragis seperti bunuh. Menurut WHO dan Journals of Psychiatry, Jepang memiliki tingkat bunuh yang cukup tinggi, meskipun ada upaya besar dari pemerintah untuk mengurangi angka ini. Aokigahara
dengan atmosfernya yang sunyi dan gelap menjadi tempat yang menenangkan bagi mereka yang merasa terpojok oleh kehidupan. Bahkan, beberapa organisasi di Jepang melaporkan bahwa banyak korban di Aokigahara adalah mereka yang merasa sangat kesepian. Di sisi lain, ada juga upaya untuk mengubah persepsi ini. Sejumlah relawan datang ke Aokigahara setiap tahun, mencoba berbicara dengan orang-orang yang datang ke sana, memberi mereka harapan dan dukungan. Tetapi, meskipun ada bantuan, kenyataannya tetap pahit. Aokigahara tetap menjadi tempat terakhir bagi banyak orang yang merasa tidak ada jalan keluar. Sekarang, Aokigahara juga dikenal sebagai tempat hiking yang indah. Jalurnya keren, dan kalau cuaca cerah, kamu bisa melihat Gunung Fuji dari sudut yang anti-mainstream. Tapi, banyak yang masih mempertanyakan etika wisata di tempat tragedi. Kalau kamu ke sana, yang penting adalah sikap hormat, tenang, dan tidak bercanda berlebihan. Aokigahara bukan tempat selfie horor, tapi tempat refleksi dan penghormatan terhadap alam dan kehidupan. Aokigahara bukan cuma cerita hantu, ia adalah cermin tentang tekanan hidup, mitos yang membentuk budaya, dan bagaimana kita memaknai kematian dan kehidupan. Kalau kamu merasa terbebani atau kehilangan arah, ingat, ada harapan dan kamu nggak sendirian. Di Indonesia, nomor pencegahan terhadap bunuh diri bisa diakses di 500 454 dan 119 extension 8. Ingat, kamu nggak sendiri. Kalau kamu suka video kayak gini, yang ngulik budaya dan sejarah dengan sudut pandang unik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ceritain juga di komentar mitos atau tempat mana yang menarik buat dibahas lagi.